Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wiriawati. Saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Deterioration in Fracture Toughness of 304 Ln Austenitic Stainless Steel due to Sensitization. Introduction. Yang pertama, baja tahan karat austenitik memiliki berbagai aplikasi, mulai dari kertas dan pulp hingga industri kimia, petrokimia, dan nuklir. Jurnal ini membahas tentang sensitisasi, yang mana sensitisasi sendiri merupakan masalah yang terkait dengan kelainan baja tahan karat, yang ketika baja ditahan pada kisaran suhu 823 hingga 1023 Kelvin, yang menyebabkan pengendapan karbida yang kaya akan kromium serta nitrida. Sensitisasi membawa perubahan mikrostruktur pada baja tahan karat austenitik yang mempengaruhi ketahanannya terhadap korosi. Untuk mencapai kinerja yang diinginkan dari baja, diperlukan pemahaman mengenai pengaruh struktur peka terhadap ketahanan korosi serta sifat mekaniknya. Penelitian ini menghasilkan standarisasi beberapa metode pengujian untuk menilai keadaan degradasi korosi. Salah satunya yaitu uji ETSA asam oksalat. Penyebab terbatasnya penelitian tentang ketahanan retak atau ketangguhan patah pada baja tahan karat adalah karena volume percobaan yang akan dikaitkan dengan penentuan ketangguhan patah dari serangkaian spesimen dengan mekanika fraktur plastik elastis, yaitu rumit serta memakan waktu di alam. Tujuan dari penelitian ini yaitu khususnya untuk mengungkapkan pengaruh derajat sensitisasi atau DOS baja tahan karat 304 Ln pada sifat mekaniknya, dengan melakukan penekanan khusus pada nilai ketangguhan patah. Hasil dari penyelidikan ini nantinya akan membantu dalam menyimpulkan daktilitas dan ketangguhan patah dari baja yang tersensitisasi. Selanjutnya rincian eksperimen. Yang pertama yaitu studi XRD. Studi XRD dilakukan untuk mengetahui perubahan fasa yang terjadi pada saat proses sensitisasi. Yang kedua yaitu pemeriksaan mikrostruktur. Pada pemeriksaan mikrostruktur, sampel baja tahan karat 304 Ln yang dianil larutan dipoles hingga 0,25 akum dan kemudian diukir dengan aquaregia untuk pemeriksaan mikroskopisnya. Struktur mikro dari baja ini diuji menggunakan ETSA asam oksalat sesuai standar ASTM A262. Struktur mikro representatif dari baja ini diselidiki menggunakan mikroskop Leica DMILM. Selanjutnya tes DLEPR. Tes DLEPR ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang disarankan dalam standar ASTM serta JIS. Untuk selanjutnya uji kekerasan. Kekerasan diukur pada semua jenis sampel
yang diberikan perlakuan panas, baik larutan anil maupun larutan pekat. Permukaan yang berlawanan dari sampel ini nantinya dibuat paralel dan dipoles menggunakan kertas amplas hingga mencapai tingkat 400. Selanjutnya tes keregangan. Sampel spesimen silinder dengan diameter 5 mm serta panjang 20 mm ini nanti dibuat uji tarik yang menggunakan kecepatan crosshead 0,03 mm per second menggunakan mesin Instron 8862 pada suhu 300 Kelvin dengan pastinya mengikuti standar ASTM. Selanjutnya, penentuan ketangguhan patah menggunakan uji BI. Tes BI ini dilakukan menggunakan perlengkapan fabrikasi. Spesimen ini nantinya dipoles hingga 1 apung sebelum pengujian. Pengujian sendiri menggunakan kecepatan crosshead 0,02 mm per menit. Selanjutnya, pengukuran ketangguhan patah menggunakan uji J integral. Pengujian ini dilakukan pada spesimen tegangan CT dengan teknik kepatahan pembongkaran spesimen tunggal menggunakan standar ASTM E1820. Dilakukan menggunakan mesin servohydraulic Instron 8502 yang dioperasikan menggunakan komputer dan digabungkan ke perangkat lunak komersial. DA/DN Instron Wycombe Buckinghamshire pada rasio tegangan R-nya sama dengan 0,1 menggunakan frekuensi 15 Hz. Selanjutnya material dan mikrostruktur. Pada penelitian ini khususnya menggunakan material baja tahan karat 304 Ln. Pada gambar ini yang pertama ini, yang paling kiri, ini merupakan gambaran mikrostruktur baja tahan karat yang sudah dianil, yang diberi larutan anil. Selanjutnya gambar yang tengah, untuk yang A, ini merupakan struktur mikrostruktur baja tahan karat yang disensitisasi selama 1 jam. Untuk yang gambar B, ini baja yang disensitisasi selama 25 jam. Untuk yang C, disensitisasi selama 50 jam. Dan yang D ini, disensitisasi selama 100 jam. Gambar yang terakhir ini merupakan fase martensit baja yang telah tersensitisasi. Dan ini adalah grafiknya. Ini merupakan plot XRD baja yang sudah dianil, yang diberi larutan anil dan larutan peka selama 100 jam. Untuk yang gambar ini yang kiri, ini suhunya 100 derajat, dan yang B ini 145 derajat.
baja ini pada yang gambar kanan, bajanya disensitisasi dengan suhu 1023 Kelvin dengan periode waktu 100 jam. Studi sensitisasi. Nilai DOS yang diperoleh dari uji GLEPR diplot terhadap waktu sensitisasi untuk baja tahan karat 304 Ln. Besarnya DOS meningkat dengan meningkatnya waktu sensitisasi. Ini bisa dilihat pada gambar ini. Untuk gradien awalnya, untuk gradien kurvanya, awalnya meningkat tajam, dan kemudian pada periode sensitisasi lebih tinggi. Untuk kenaikan awalnya dapat bisa dijelaskan oleh peningkatan fraksi pada batas butir karena pengendapan fraksi volume karbida meningkat. Effect of sensitization on hardness of 304 Ln stainless steel. Yaitu pengaruh sensitisasi pada sifat tarik stainless steel 304 Ln. Variasi kekerasannya sehubungan dengan waktu sensitisasinya. Bisa dilihat pada graf ini, gambar ini. Selanjutnya metode. Metode yang pertama yaitu evaluation of fracture toughness menggunakan teknik BI. Teknik BI sendiri dianggap potensial dan sebagai pelengkap dalam menghasilkan data ketangguhan patah komponen teknik. Langkah-langkahnya, yang pertama, data beban yang direkam versus kedalaman lakukan dianalisis untuk memperkirakan kemiringannya. Langkah kedua, dengan menggunakan analisis gambar dari foto lakukan yang diambil setelah tes BI tadi, diameter lakukan plastik disesuaikan dengan beban yang berbeda, kemudian diukur. Selanjutnya, total diameter lakukan dihitung menggunakan relasi DT sama dengan 2 HTD minus HT kuadrat pangkat 0,5. Selanjutnya, regangan sebenarnya dan regangan plastis sejati, plastis sebenarnya dihitung dari nilai taksiran P, D, dan DP. Dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung nilai eksponen pengerasan regangan atau R. Yang keenam, parameter medan tegangan disebut faktor keparahan indentasi atau ISF. Yang dirumuskan K ISF sama dengan S 4T per Pi T kuadrat akar Pi T. Besaran KISF selama lakukan diplot terhadap kedalaman lakukan yang dinormalisasi HT per R untuk beban yang bertambah. Yang mana R tadi itu merupakan radius indentor. Yang kedua yaitu metode determinasi of J integral factor toughness atau penentuan ketangguhan menggunakan faktor menggunakan tes J integral. Tujuan utamanya yaitu untuk memvalidasi hasil yang diperoleh dari hasil teknik BI tadi. Nilai integralnya ditentukan menggunakan teknik spesimen tunggal sesuai dengan pedoman ASTM standar E1820. Berikut merupakan kurva integral. Yang pertama ini yang A diberikan yang diberikan solusi anil. Yang kedua, yang gambar B diberikan larutan peka dengan
estimasi waktu 25 jam. Untuk yang C, baja yang diberi larutan peka selama 50 jam. Kesimpulan, yang pertama, ketangguhan patah yang ditentukan oleh teknik BI dari baja tahan karat IC 304 LN menurun sampai batas tertentu seiring dengan meningkatnya DOS. Penurunan ketangguhan retak antara spesimen yang diani larutan dan spesimen yang disensitisasi 100 jam sekitar 60%. Selanjutnya, diakbilitas baja tahan karat 304 LN dengan waktu yang diberi larutan peka dengan waktu 100 jam menurun sekitar 30% dari keadaan anil. Yang terakhir, besarnya ketangguhan patah yang ditentukan oleh teknik BI berada dalam kurang lebih 6% dari ketangguhan patah ekuivalen yang diperkirakan dari standar standar tes J integral. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.